Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priya Mitra, MM saya 2515 Jadi saya di sini akan menjelaskan codingan saya untuk tugas akhir praktikum Sekolata di judul 5. Saya membuat sistem leaderboard menggunakan BST atau Binary Search Tree. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Oke, yang pertama di sini kita pertama-tama membuat dua fungsi kelas, yaitu kelas node sama kelas BST-nya. Nah, kelas BST-nya di sini saya namain leaderboard karena fungsi codingan saya itu leaderboard. Nah, pertama kita perlu fungsi kelas dan leaderboard ini. Terus di dalam kelas node kita punya satu fungsi, fungsi initnya itu untuk membuat objek baru pada binary search tree-nya atau BST-nya. Jadi step node-nya akan menyimpan dua data utama, yaitu score sebagai nilainya dan name-nya untuk nama identitas pemainnya. Nah, lanjut yang kedua itu kita ada di kelas leaderboard. Pertama ada dev init-nya. Fungsi dev init di kelas leaderboard ini untuk membuat objek leaderboard baru dan untuk dia itu inisialisasi atau ngebuat root-nya sebagai titik awal BST-nya atau binary search tree-nya. Nah, di sini root-nya tuh bernilai non, yang bernilai non nih, karena dia ini nandain bahwa leaderboardnya masih kosong dan belum memiliki data pemain sama sekali. Oke, itu ada fungsi insert. Di sini ada dua fungsi, itu insert dan insert node. Nah, untuk fungsi insert itu dia tuh fungsi pembantunya. Kayak dia ini untuk mempermudah proses penambahan data ke leaderboard. Jadi dia tuh fungsi insert ini untuk manggil insert node-nya. Jadi dia ini fungsi insert ini dia ini bakal manggil insert node-nya sesuai fungsi insert node di sini, lalu menjalankan fungsi penambahannya di insert node-nya nih. Jadi insert node ini tuh nambahin pemain sama skornya tuh secara rekursif atau berulang gitu. Jadi prosesnya itu dilakukan untuk fungsinya tuh untuk ngebandingin skornya yang baru kalau belum ada node, tapi kalau ada node dia bakal jadi node dulu. Kalau ada root dia bakal jadi root terlebih dahulu. Nah, setelah dia udah ada root dia bakal membandingin skor baru dengan skor node yang ada saat ini atau yang lagi dipilih gitu loh. Jadi pertama di sini dia ngecek apakah root kosong atau enggak. Jika rootnya kosong, maka dia akan ngebuat node baru itu dan itu bakal jadi rootnya. Nah, tapi jika sudah ada rootnya, dia bakal ngejalanin fungsi ini. If score root lebih kecil dari rootnya, maka dia akan naruh di sebelah kiri. Tapi kalau dia lebih gede akan naruh di sebelah kanan, seperti itu. Lanjut kita ke fungsi selanjutnya, itu find min atau fungsi lagi uh, jumlah nilai terkecilnya, nilai terkecil atau skor terkecilnya kalau di sini. Jadi fungsi find min ini untuk nyari skor paling rendah di leaderboardnya. Ya, jadi tuh dia tuh bakal fungsinya tuh, jadi dia tuh bakal lakuin transversal ke node paling kiri gitu. Jadi paling kiri banget gitu, yang paling kecil banget ya. Dia bakal nyari nilai paling kecilnya. Nah, di sini ada fungsi max-nya, itu tuh kebalikannya. Fungsi max itu dia bakal nyari nilai terbesarnya. Jadi dia bakal nyari ke kanan terus, dia bakal nyari nilai paling kanan atau yang paling gede di kanan gitu. Nah, itulah fungsi find min sama find next tuh nyari nilai terkecil dan nilai terbesar. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, itu dev leaderboard. Nah, dev leaderboard ini sebenarnya dia ini fungsinya tuh menggunakan fungsi in order. Tapi kebalik. Karena kan kalau in order kan dia bakalan manggil bakal dari kiri, root dan kanan. Nah, di sini dia kebalik. Jadi kanan dulu, root baru kiri. Kenapa? Karena kalau di run codingnya tuh, kalau kita buatnya dia yang biasa, yang kiri root kanan, kiri dulu root baru kanan, dia bakalan datanya ini bakalan, kan ini buatnya datanya bakalan dari atas ke bawah ya. Nah, ntar dia bakal jadinya ascending atau dia tuh dari yang terkecil ke terbesar. Sedangkan kita butuhnya tuh di leaderboard tuh yang terbesar ke terkecil. Makanya kita balik fungsi in ordernya, jadi dia ke kanan dulu, root baru ke kiri. Seperti itu. Itu tuh fungsi leaderboardnya. Lanjut kita ke selanjutnya itu ada start score. Start score ini dia tuh fungsinya untuk nyari skor berdasarkan nilai skor dari pemain tertentu gitu. Jadi misalnya ada skornya, ada yang skornya tuh ada 15, 12 sama 13. Jadi kita bakalan nyari nilai 12. Nah, dia bakalan ngelakuin pencarian yang lebih efisien gitu. Jadi dia bakal nyari notnya itu dengan cara
yang uh, manfaatin aturan aturan dari binary search itu. Dia bakal nyari apakah lebih kecil atau lebih besar, dia tuh bakal ngebandinginnya gitu. Kalau lebih kecil dia ke kiri, kalau lebih besar dia ke kanan gitu. Itu untuk fungsi search score-nya. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi height atau tinggi. Nah, fungsinya ini tuh untuk nunjukin seberapa tinggi binary tree-nya ini. Berarti tree-nya nih, tinggi pohonnya, tinggi tree-nya gitu. Dia bakalan ngecek keberapa tingginya atau kedalamannya yang ada di BST-nya gitu. Dia tuh cara ngitungnya tuh ngebandingin membandingkan nilainya gitulah. Jadi dia bakalan bandingin terus sampai mentok ke leaf-nya. Itu untuk fungsi height-nya. Lanjut ke sini ada fungsi delete. Nah, seperti insert tadi, delete juga tuh ada dua, delete aja sama delete not. Fungsi delete aja tuh ya sama seperti insert tadi, dia bakal manggil fungsi delete not-nya. Nah, di delete not-nya ini dia bakalan jalanin fungsinya untuk menghapus gitu. Jadi dia pertama ngecek apakah kalau rootnya ada root apa enggak. Kalau rootnya enggak ada, bakal dia balikin non, berarti enggak ada yang dihapus. Tapi kalau dia ada rootnya, dia bakal ngecek apakah skor yang kita masukin tuh sama dengan rootnya. Kalau dia lebih kecil, dia bakal nyari ke kiri dan menghapus yang paling kiri. Nah, terus kalau dia nggak lebih kecil atau lebih besar, dia bakalan hapus yang sebelah kanan. Nah, tapi ada kondisi dimana kalau rootnya itu kosong, root sebelah kiri kosong, maka dia bakalan apa ya ngomongnya, dia tuh bakal pakai fungsi inilah successor. Nah, successor ini dia tuh bakal nyari nilainya tuh yang paling kecil untuk gantiin nilai yang dipilih gitu. Dia pakai, jadi kayak misalnya yang kita hapus tuh misal 13. Nah, 13 ini dia bakal nyari ke kanan dan nyari nilai terkecil di kanannya, di subtree kanannya, di kanan anak sebelah kanannya. Jadi misalnya di kanan di 13, di kanannya ada 16. Terus 16 ini punya anak lagi, di kirinya 14, di kanannya 17. Nah, nanti yang fungsi 14 ini bakal ngegantiin 13 ini gitu. Itu untuk fungsi delete-nya. Lanjut ke count not sama sum not. Jadi fungsi count not sama sum not ini hampir sama. Bedanya count not ini dia menghitung ada berapa banyak notnya atau datanya yang ada di tree-nya. Nah, sedangkan sum not itu jumlah total yang ada di node-nya. Misalnya not ada angka 12, 15 sama 13, maka data yang bakal masuk ke ini dia bukan jumlah node-nya tapi total hasil semua perhitungannya. Jadi kalau misalnya di count notes itu dia bakal jadi 3 doang karena 15, 12 sama 13. Sedangkan di sum note bakal jadi 40 dia karena penjumlahan 15, 12 sama 13 gitu. Nah, itu untuk fungsi di kelas leaderboard-nya. Nah, sekarang lanjut ke yang terakhir, itu dev main atau fungsi yang dijalankannya untuk menjalanin semua yang ada di kelas leaderboard-nya dan node-nya. Oke, di sini pertama-tama kita bakal manggil fungsi kelas leaderboard-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita disuruh milih untuk milih inputan. Ya, di sini ada 9 inputan, jadi dia cuma bisa masukin 1 sampai 9. Jika dimasukin angka atau nilai selain 0 lagi 1 sampai 9, maka dia bakalan tidak valid. Dia nggak bakal valid. Nah, pertama sini kita langsung aja masukin di sini ada pilih ini fungsinya tuh untuk memilih menunya menggunakan data integer gitu. Jadi inputnya dimasukkan user untuk masukin data integer. Nah, di sini pertama tuh ada fungsi pilih satu, itu nama pemain. Fungsi nama pemain ini tuh nambahin nama pemainnya dan skor pemainnya. Jadi kita coba langsung aja di sini. Misalnya kita di sini mau nambahin nama pemain satu, kita tambahin 3 pemain aja. Jangan 3, 4 pemain. Nah, di sini kita udah ada 4 pemain, dan 4 skor. Nah, dia fungsinya tuh cuma untuk nambahin nama pemain sama skornya. Kalau udah masuk dia bakalan ngeprint leaderboard telah diperbarui. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua.
Nah, di fungsi kedua ini dia bakalan hapus pemain pakai fungsi delete. Tapi untuk fungsi delete-nya ini kita pakai apa namanya? Di terakhir aja karena kita mau latihan fungsi-fungsi yang lain dulu. Jadi kita lanjut ke fungsi ketiga. Fungsi ketiga ini untuk ngeprint nunjukin atau ngeprint hasil semua leaderboardnya. Kita ngeprint dalam urutan in order tapi yang reversal atau yang kebalik, karena dari tadi dia pakai pertama tuh dia ke kanan dulu, harus ke root baru ke kiri. Nih kita coba jalanin fungsi ketiganya. Maka dia bakal ngeprint tuh semua pemainnya dan skornya secara berurutan tapi descending dari terbesar ke yang terkecil. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi itu yang keempat. Yang keempat ini dia fungsinya untuk cari skor. Nah, ini untuk nyarinya. Jadi dia bakalan nyari skornya sesuai yang kita inputin. Nah, kita coba aja langsung masukin skornya. Di sini kita lihat ada skor request cheat 924. Kita coba cari 4, cari skor 924. Dan ketika dicari dia bakal langsung nunjukin pemilik skor 924 adalah request cheat gitu. Dia jadi nunjukin dia tuh nyari skornya dan lihat apa dan juga nunjukin siapa pemilik dari skor ini. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu ngecek top leaderboard. Nah, fungsi kelima sama keenam ini sama, dia bedanya cuma mencari yang di paling besar dan paling kecil. Top skornya paling besar dan bottom skor leaderboard itu paling kecil gitu. Kita jadi langsung jalanin aja dua fungsi ini. Di sini harusnya kalau dia top dia tuh bakal ngeprint punya Mitch, dan kalau dia bottom dia bakal ngeprint punyanya Mixi. Kita coba ya. Kita print 5. Nah, top leaderboard adalah Mitch dengan skor 989. Nah, kita coba yang 6, yang bottom. Bottom leaderboard adalah Mixi dengan skor 879. Nah, itu fungsinya tuh cuma untuk ngeliat skor berapa dan pemiliknya berapa dan dia tuh posisi di mana, terbesar atau terkecil. Seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke yang selanjutnya. Oke, fungsi yang selanjutnya itu untuk menggunakan fungsi sum dan count. Dia tuh ngitung sama jumlahin. Di sini saya satuin karena fungsinya tuh mirip-mirip, jadi daripada dia buat dua fungsi yang berbeda, mending kita gabungin aja. Jadi kita bakalan print langsung 7, kita pakai 7 dan dia bakal ini jumlah pemain ada 4 dan total skornya tuh semua jumlah ditotalin tuh ada 3681. Nah, itu seperti itu fungsi untuk nyari pemainnya dan nyari total skornya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi tinggi leaderboard. Tinggi leaderboard nih dia tuh untuk ngitung untuk nyari height-nya itu, tingginya berapa sih tree ini gitu. Karena tadi cuma ada pemain, harusnya dia cuma ada 2, tingginya tuh cuma 2 harusnya ya. 8. Dan di sini benar tinggi leaderboardnya cuma 2 karena dia fungsi height-nya tuh cuma dapat 2. Nah, seperti itu fungsi height atau tinggi leaderboard. Oke, itu semua fungsinya, dan fungsi sebenarnya itu untuk keluar untuk menyelesaikan ininya. Tapi kita menjalankan terlebih dahulu fungsi keduanya, itu untuk delete tadi belum kita jalanin. Jadi kita bakal hapus pemain, kita pilih dan kita pilih skor berapa yang dihapus. Misalnya kita hapus skor Mitch tadi 9 berapa? 989. Maka dia bakal menghapus dari leaderboard. Seperti itu fungsi leaderboard untuk menghapus. Oke, mungkin segitu saja penjelasan codingan dari saya. Saya Priya Mitra, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.